Nanti di bab 5 itu ada korelasi bivariat. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi tentang pengertian korelasi. Ada korelasi bivariat, ada korelasi multivariat. Ini koefisien korelasi yang tadi ada plus, minus, tanda positif, negatif. Ya, kemudian 0 bukan berarti angka matematis. Nih. Ada macam-macam teknik korelasi, tadi sudah disampaikan. Korelasi produk momen, tata jenjang, korelasi pi. Nah, kita akan masuk ke korelasi produk momen. Teknik korelasi ini dapat digunakan apabila data yang akan dikorelasikan atau dianalisis memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, data yang akan dikorelasikan harus dalam bentuk data rasio dan data interval. Yang kedua, sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau mendekati homogen. Maka untuk produk momen nanti perlu kita melakukan homogenitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Karena yang ketiga mensyaratkan bahwa data yang akan dianalisis harus linear. Nanti harus ada uji linearitas. Kemudian tambahannya data harus normal. Jadi normal, linear. Teknik korelasi produk momen digunakan untuk sampel kecil maupun sampel besar. Sampel kecil jumlah subjeknya kurang dari 30. Sedangkan sampel besar jumlah subjeknya lebih dari 30. Ya. Lebih atau sama dengan 30. Jadi kalau 30 masuk mana? Sampel kecil apa sampel besar? Tentu masuk ke sampel besar. Nih. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya dalam suatu penelitian ingin mengetahui apakah secara signifikan artinya meyakinkan. Nah, jadi mulai hari ini saudara sudah boleh menggunakan istilah-istilah statistik. Nanti jangan lupa ya, kita buka di rumah ya. Nah, nanti Anda tanya, ini ajakannya signifikan apa tidak? Oh, signifikan. Oh, berarti ini ajakannya meyakinkan. Serius, bukan basa-basi. Tapi kalau dia jawab, signifikan apa tidak? Kayaknya signifikan deh. Nah, itu meragukan itu. Jadi, apakah secara signifikan terdapat korelasi positif antara kemampuan berbahasa Arab dengan kemampuan menafsirkan Al-Quran dari 15 orang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska? Nah, datanya seperti ini. Kemampuan bahasa Arab dan tafsir mahasiswa UIN Suska. Ini datanya. Ini kalau mau lengkap, ini sebenarnya ada nomor, ada nama. Ya. Ahmad, bahasa Arabnya 70, tafsirnya 80. B, Badu, nomor 2 Badu, bahasa Arab 65, tafsir 70. Cici, bahasa Arab 75, tafsir 70. Dedi, bahasa Arab 85, tafsirnya 80. Edi 60, 65, dan seterusnya sampai 15 orang. Apa langkah yang akan saudara lakukan untuk mengetahui hubungan antara bahasa Arab dengan tafsir? Secara teoritik ada hubungan, tapi kok di lapangan
bahasa Arabnya bagus tapi kok tafsirnya jelek. Masa nilai tafsirnya rendah padahal bahasa Arabnya bagus? Atau sebaliknya, bahasa Arabnya biasa-biasa saja tapi kemampuan tafsirnya mantap, sehingga kita ragu ini ada hubungan apa enggak sih antara bahasa Arab dengan tafsir. Maka Anda kumpulkan data, kemudian Anda lakukan analisis, ada hubungan apa tidak. Untuk melakukan analisis korelasi, maka langkah awal adalah saudara menyusun hipotesis, ya, membuat hipotesa. Apa itu hipotesa? Hipotesa asal katanya dua, hipo dan tesa. Hipo artinya di bawah, tesa artinya kebenaran. Jadi hipotesa artinya adalah kebenaran yang levelnya masih di bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kata kuncinya lihat saja dari bahasa hipotesa itu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan ada korelasi, tidak ada korelasi, itu masih hipotesa. Jadi Anda bisa saja mengatakan ada hubungan atau mengatakan tidak ada hubungan. Kalau masih hipotesa ya boleh saja. Nah, jangan berdebat soal ini. Satu bilang HA, oh ada korelasi. Satu bilang tak ada korelasi. Di lokal saya bahasa Arabnya mantap-mantap dari pondok semua, tapi tafsirnya jelek semua. Nah, dia bilang tidak ada korelasi. Yang lokal lain bilang ada korelasi. Tak perlu berdebat karena Anda boleh memilih dua jawaban. Tapi jawaban itu masih hipotesa. Kebenarannya masih di bawah. Lalu bagaimana supaya kebenaran ini menjadi di atas, menjadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik? Perlu diuji dengan data. Mana datanya? Ini dia. Maka data ini nanti akan diuji hipotesis, maka hasilnya nanti menjadi tesa. Itu sebabnya mengapa kalau karya ilmiah S2 itu disebut tesis. Nah, tesis itu adalah sebuah karya tulis dari proses penelitian dengan melalui proses uji hipotesis menjadi tesis. Nah, maka hanya ada dua, ada korelasi dan tidak ada korelasi. Yang diterima HA atau yang diterima H0. Kalau HA diterima, H0 ditolak. Kalau H0 diterima, HA ditolak. Gimana Pak kalau diterima dua-duanya? Tidak bisa, tidak mungkin, tidak logis, tidak masuk akal. Masa kebenaran ada dua? Kebenaran pasti ada satu. Masa pada objek yang sama dia ada korelasi, tapi dia juga tidak ada korelasi? Maka antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah itu tidak pernah bisa digabung. Lalu bagaimana melakukan proses uji hipotesis? Langkah pertama adalah saudara menghitung koefisien korelasi. Nah, jadi angkanya dulu, berapa sih koefisien korelasinya? Ini koefisien korelasinya. Ada beberapa teknik cara menghitung koefisien korelasi. Pertama, menggunakan standar deviasi. Ini rumusnya. Di mana R(X)Y sama dengan sigma XY per N SDX kali SDY. Ini tanda titik ini artinya kali. Ya, untuk memisahkan saja antara N dan SD. SD bukan sekolah dasar tapi standar deviasi. Nah, kemarin kan sudah dibahas itu tentang standar deviasi.
nanti prasyarat analisis akan ada video yang menjelaskan tentang prasyarat analisis ya. Kemarin video tentang jenis data. Oke, kembali ke sini. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah membuat tabel perhitungan. Ya, membuat tabel perhitungan. Ini datanya variabel X dan variabel Y. Bahasa Arab, tafsir. Kemudian X kecil, Y kecil. X kecil, Y kecil ini adalah deviasi. Masih ingat saudara bagaimana menghitung deviasi? Yaitu skor dikurangi nilai rata-rata. Maka kita lihat di sini. Ini jumlahnya sigma X bagi N, sigma Y bagi N. Nah, ini ada penjelasan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, ini kolom 4. Terlebih dahulu carilah min X dengan rumus berikut. Ini rumusnya. Ternyata nilai rata-ratanya adalah 68. Nah, ini saudari bisa belajar sendiri ini. Selanjutnya carilah X dengan cara nilai Y kolom 2 dikurang min X. Jadi X sama dengan X nilai responden dikurangi nilai rata-rata. Contoh baris pertama, X-nya 70, maka deviasinya atau X kecilnya adalah 70 kurang 68, hasilnya 2. Nanti kalau dijumlahkan, deviasi itu hasilnya 0. Kita lihat ini. X ya. 2 itu 70 kurang 68, 65 kurang 68, min 3 hasilnya. Sampailah ke bawah. 60 dikurangi 68, hasilnya min 8. Lalu kalau kita jumlahkan deviasi ini, hasilnya 0. Bagaimana kalau hasilnya tidak 0? Jangan dilanjutkan, berarti ada kesalahan perhitungan. Jadi 0 ini menjadi kontrol. Ya, menjadi kontrol. Nah, begitu juga nanti Y dikurangi dengan nilai rata-rata semua. Kemudian nanti dapatlah 0 penjumlahan dari deviasi positif dan deviasi negatif pada variabel Y. Kemudian kolom berikutnya X, Y, X kali Y. Jadi kalau X Y artinya X dikali Y. Tinggal lihat saja kolom kecilnya. 2 dikali 11, 22. Min 3 kali 1, min 3. 7 kali 1, 7. Nanti hati-hati. Ini kadang nanti saking semangatnya 7 kali 1 sama dengan 8. Pikirannya sudah mengalih tapi dia menambah. Nah, itu sering kesalahan di statistik seperti itu. Min 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, salah tandanya. Ingat, kalau tandanya sama-sama positif, hasilnya positif. Sama-sama negatif, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Jadi kesalahan itu kadang konsep penjumlahan sama perkalian bercampur aduk. Karena kurang konsentrasi. Entah lagi mikirkan apa, atau mungkin sedang puasa. Nih, jangan puasa di kambing hitamkan, kasihan. Puasa itu jadikan kambing putih, jangan di kambing hitamkan. Oke, jadi dengan puasa saudara belajar lebih semat. Dengan puasa saudara belajar lebih berhati-hati. Dengan puasa saudara hasil belajarnya lebih mantap. Harus begitu. Nah, ini nanti X-nya dijumlahkan. Dapatlah 1198. Jadi sigma XY artinya sigma ini artinya jumlah. Jadi nanti kalau Anda membuat catatan jumlah penduduk Indonesia, jangan ditulis jumlah. Nah, buat saja sigma penduduk Indonesia. Jadi artinya itu jumlah. Supaya nanti connect antara catatan saudara dengan statistik. Kemudian kolom berikutnya X pangkat 2, berarti kolom X kecil deviasinya dikuadratkan.
2 kali 2 sama dengan 4, min 3 kali min 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Begitu juga Y kuadrat. Maka dapatlah sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2. Nanti setelah dapat tinggal memasukkan ke dalam rumus berikutnya, yaitu menghitung standar deviasi. Ini udah belajar kemarin. Dapatlah standar deviasi X-nya 10,132, kemudian SDY-nya 8,981. Kalau sudah selesai, tinggal masukkan ke dalam rumus. Nih, masukkan rumusnya, kemudian dapatlah 0,875. Untuk melakukan fungsi kontrol, gunakan rumus kedua. Ini rumus keduanya. Ternyata hasilnya juga 0,875. Hasilnya sama persis dengan rumus pertama. Oke, itu cara menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan standar deviasi. Lalu bagaimana kalau kita menghitung dengan cara lain? Bagaimana caranya? Dengan menggunakan nilai asli. Nah, nilai asli rumusnya panjang, angkanya besar-besar. Jadi apa bedanya nanti antara deviasi dan angka asli? Jadi kalau angka asli itu angkanya besar-besar. Nih, jadinya seperti ini. Ya. Jadi kita lihat di sini angkanya besar-besar. Oke. Nanti kalau Anda menggunakan nilai asli seperti ini hasilnya. Nah, nanti dapatlah sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2, dan seterusnya. Nih, nanti dari angka-angka ini saudara masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Nah, dari tabel tadi dapat ini kalau mau dibikin resumenya. Nah, ini angka-angkanya. Masukkan ke dalam rumus ini. Hasilnya ternyata sama, 0,875. Jadi hasilnya sama dengan rumus 1 dan rumus 2. Nah, inilah besarnya hubungan antara variabel X1 dan X2, variabel X dan Y. Jadi simbol ini perlu juga saudara ketahui, R itu adalah simbol korelasi bivariat. Kalau R-nya besar itu korelasi multivariat. XY menunjukkan korelasi antara variabel XY. Jadi kalau misalnya saudara menggunakan RXY berarti koefisien variabel X dengan Y. Atau Anda menggunakan korelasi X1 dengan X2, maka nanti di sini simbolnya RX1 X2. Tapi kalau multivariat, maka nanti saudara menggunakan R-nya R besar. Nah, ini disebut dengan koefisien. Oke, setelah kita menghitung besarnya koefisien korelasi, ya, koefisien korelasi seperti ini, maka langkah selanjutnya kita melakukan interpretasi. Pertama dengan menggunakan tabel interpretasi. Nah, Anda tinggal menampilkan ini saja. Tadi 0,875 berarti dia berada pada interval 0,7 sampai 0,9.
Nih seperti ini, korelasinya kuat atau tinggi. Jadi korelasinya kuat atau tinggi. Tapi menggunakan tabel ini tidak disarankan karena cara-cara interpretasi dengan menggunakan tabel seperti ini sudah ditinggalkan orang. Ya, sudah ditinggalkan orang artinya tidak dipakai lagi oleh para ahli statistik. Lalu bagaimana caranya? Menggunakan langkah kedua, yaitu dengan menggunakan interpretasi cara kedua, dengan menggunakan interpretasi dengan menggunakan tabel nilai R product moment. Maka cara ini yang benar, cara ini yang digunakan. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama adalah mencari DF atau degrees of freedom. Rumusnya DF sama dengan N kurang NR. Keterangannya, N adalah number of case, NR banyaknya variabel yang dikorelasikan, data yang dikorelasikan di atas N sama dengan 15, NR 2. Jadi DF-nya 15 kurang 2 sama dengan 13. Lalu lihat di tabel. Di tabel ternyata dengan DF 13 itu diperoleh pada taraf signifikan 5%, 0,514, 1%, 0,641. Nilai R product moment pada signifikansi 1% dan 5%. Perlu saya jelaskan apa maksud signifikansi 5%. Kalau kita menggunakan angka 0,514 maka tingkat kesalahannya 5%. Nah, ini biasanya digunakan untuk bidang-bidang sosial, penelitian-penelitian sosial. Kemudian kalau Anda gunakan 1%, maka tingkat kesalahannya 1%, tingkat kebenarannya 99%. Ini biasanya digunakan untuk penelitian yang resikonya besar. Ini misalnya untuk penelitian kedokteran, farmasi, yang resikonya tinggi pada keselamatan manusia. Maka dia harus menggunakan 1%. Tingkat kebenarannya 99%, tingkat kesalahannya 1%. Kemudian kalau 5%, tingkat kebenarannya 95%, kemudian tingkat kesalahannya 5%. Lalu apa pertimbangan kita menggunakan 1% atau 5%? Pertimbangannya adalah faktor resiko. Makin tinggi resiko, maka dia semakin hati-hati. Jadi kalau resikonya besar, gunakan 1%. Kalau kecil, gunakan 5%. Lalu kalau dunia pendidikan itu gunakan berapa persen? Umumnya menggunakan 5%. Apakah boleh 1%? Sangat boleh. Maka nanti bisa saja terjadi 5% ada hubungan, 1% ada hubungan. Tapi ada angka antara 0,514, 0,641. Misalnya 0,55. Maka di 5% dia ada hubungan, tapi di 1% tidak ada hubungan. Ini bisa saja terjadi seperti itu. Jadi
Kalau 1% ada hubungan, pasti 5% juga ada hubungan. Tapi 1% tidak ada hubungan, belum tentu 5% tak ada hubungan. Karena bisa saja terjadi 5% ada hubungan, 1% tidak ada hubungan. Misalnya saudara tetapkan karena pendidikan risikonya tidak seberat eksak, Anda gunakan 0,514. Lalu Anda tinggal bandingkan. Ini kaidahnya. Jika R observasi, RO atau R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka HA diterima, H0 ditolak. Jika R observasi atau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Berarti 0,875 tadi lebih besar, baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%. Berarti dia masuk kategori yang pertama. Berarti HA diterima, H0 ditolak. Artinya ada hubungan. Jadi yang diterima adalah hipotesis alternatif. Apa bunyinya? Ada hubungan yang signifikan antara kemampuan bahasa Arab dengan kemampuan tafsir pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska. Ini kesimpulannya. Terdapat korelasi positif. Ini interpretasinya. Artinya apa? Korelasinya searah. Makin tinggi bahasa Arabnya, makin tinggi nilai tafsirnya. Makin rendah nilai bahasa Arabnya, makin rendah nilai tafsirnya. Yang signifikan, yang meyakinkan antara nilai bahasa Arab dengan nilai tafsir. Pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Karena koefisien korelasinya positif, maka dapat disimpulkan bila nilai bahasa Arabnya tinggi, maka tinggi pula nilai tafsirnya. Atau sebaliknya, bila nilai bahasa Arabnya rendah, maka rendah pula nilai tafsirnya. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita melakukan uji hipotesis. Apa rekomendasi hasil penelitian untuk meningkatkan kemampuan nilai tafsir? Maka direkomendasikan atau disarankan kepada fakultas, kepada prodi, agar mahasiswa yang akan mengambil nilai tafsir, nilai bahasa Arab menjadi prasyarat pengambilan nilai tafsir. Atau untuk mengambil nilai tafsir, nilai bahasa Arabnya minimal 7. Kenapa? Karena nilai bahasa Arab berpengaruh terhadap nilai tafsir. Maka kalau ingin nilai tafsirnya bagus, bahasa Arabnya juga harus bagus. Nah, begitu seterusnya. Nanti ada korelasi data tunggal, data kelompok, kemarin kan sudah ya. Nah, ini contoh data tunggal sampel besar, kemudian data tunggal sampel kecil. Nah, ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang untuk sampel besar, karena kita menggunakan peta korelasi. Ini perlu penjelasan. Nanti latihannya sampel kecil. Baik, saya kira ini ya yang berhubungan dengan korelasi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan atau pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.